kita akan belajar tentang pemrograman jaringan, terutama kita akan melihat bagaimana mengimplementasikan pemrograman soket. Ya, di sini saya sudah berikan file port scanner. Nah, di file port scanner ini, kalau kita buka, ya, ada beberapa pilihan. Misalnya kalau kita buka menggunakan Sublime Text, ya, ini tampilannya akan seperti ini. Kalau kita buka dengan Sublime Text, di sini ada beberapa bagian sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan program ini. Kalau kita akan menulis program ini, ya, yang pertama tentu kita akan mulai dengan import soket. Ya. Nah, selain import soket, ya, kita juga bisa mengimport library term color, ya, untuk memberi warna nantinya. Setelah import soket dan import term color, kita menulis bagian dari program. Ya, kita akan ini menginisiasi koneksi, ya, koneksi di protokol TCP untuk komunikasi internet. Nah, untuk kita menginisiasi koneksi soket, ya, dalam Python, dalam program kita menulis sock sama dengan socket. Jadi kalau ini kita berarti memanggil soket dari library soket yang sudah ada dalam Python. Kemudian kita buat program koneksikan soket tersebut. Kita koneksikan soket pada dua parameter yang ada. Misalnya parameter yang itu adalah IP address dan port. Di mana kita menulis bahwa soket akan menghubungkan IP address dan port. Nah, kalau Anda lihat di sini kita belum mendefinisikan apa itu IP address dan apa itu port. Nah, dalam Python tentu saja perlu untuk mendefinisikan IP address dan port. Sehingga kita bisa menuliskan fungsi dari IP address dan port, ya, def scan port, di mana scan port ini akan diisi dengan parameter IP address dan port. Nah, kalau sudah begini berarti kita sudah berhasil mendefinisikan dalam Python, ya, IP address port, kemudian ada fungsi dalam fungsi scan port. Nah, nantinya setelah kita akan mengkoneksikan IP address dan port, tentu kita perlu memeriksa apakah port tersebut terbuka atau portnya tertutup, gitu ya, pada IP address yang kita maksud. Nah, untuk itu kita perlu mendefinisikan, kita perlu memilih terlebih dahulu apakah portnya terbuka atau tertutup. Nah, kita beri perintah
fungsi try, accept. Jadi jika kita menambahkan perintah ini, itu berarti program akan memeriksa apakah port-port pada IP address yang kita isi terbuka atau tertutup. Ya, kita tulis seperti ini, print port terbuka. Kemudian kalau dia tertutup, kita berikan perintah print port tertutup. Nah, nanti program ini tentu saja dia akan menampilkan mana port yang terbuka dan mana port yang tertutup pada IP address yang kita masukkan. Kita bisa menambahkan kalimat ini agar supaya kita masukkan bahwa nantinya akan ditampilkan oleh program port ini dengan port yang ini karena sebagai fungsi yang sama. Nah, kita juga beri tanda, misalnya kita dapat beri tanda bahwa kalau port terbuka itu plus, dan port tertutup kita beri tanda minus. Itu nanti dia akan tampilkan, dia akan print gitu ya, dia akan print. Kemudian kita tambahkan baris sock close. Nanti setelah, maksudnya supaya setelah dia memeriksa soket yang terbuka atau yang tertutup, ya koneksi kita hentikan. Nah, di luar dari fungsi ini, kita bisa mendefinisikan bahwa ada yang namanya target sama dengan input. Nantinya dia akan mengcapture semua yang kita input ya. Input kita misalnya tulis di sini. Input masukkan target IP address yang akan di scan. Jadi dengan kita menambahkan program ini, maka berarti akan ada perintah di luar program akan terlebih dahulu untuk kita meminta memasukkan jumlah atau IP address, alamat IP address gitu, yang akan kita scan. Kemudian kita juga dapat menambahkan perintah masukan, yakni jumlah port yang ingin kita scan. Jadi kalau tadi IP address yang ingin kita scan, kalau ini port yang ingin kita scan. Jumlah port yang ingin kita scan dari IP address yang dimaksud di atas, yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Oke, berikan spasi supaya tampilannya agak bagus nanti. Nah, selanjutnya kita definisikan lagi dalam Python def sebuah fungsi yang baru, def scan target, jadi untuk membaca yang kita masukkan gitu kan. Karena untuk yang pertama ini, fungsi ini untuk membaca port yang terbuka dan port yang tertutup pada IP address tertentu. Nah, sekarang setelah kita tambahkan kalimat ini, ada masukan pada
program kita yang akan muncul terlebih dahulu, tentu kita perlu membaca objek yang kita masukkan. Nah, kita dalam Python kita tuliskan lagi fungsi yang lain, yakni targets dan port ya. Jadi setiap tulisan yang dimasukkan ya, target dan port yang dimasukkan, kita minta dia untuk di scan in range mulai dari 1 sampai port yang dimasukkan. Kemudian setelah kita menyuruh program untuk membaca target dan port yang dimasukkan, tentu kita akan menyuruh program untuk melakukan fungsi scan port. Fungsi scan port yang di bawah. Jadi ada 2 argumen di situ, IP address dan port. Jadi fungsi dari yang kita tulis ini adalah dia akan membaca dan akan mengiterasi setiap yang kita masukkan dari target dan port. Ya. Jadi start dari 1 sampai jumlah port yang kita masukkan, kemudian dia akan melaksanakan memeriksa port yang terbuka dan yang tertutup, sesudah itu menampilkan hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi ini berarti program kita sudah jadi. Kemudian kita akan buat variasi sedikit apabila target yang ingin kita masukkan misalnya lebih dari 1. Ya. Sini kita tambahkan scan target port. Misalnya kita ingin membuat masukan bisa lebih dari 1 gitu. Di sini kita tambahkan target yang akan di-scan dipisahkan dengan tanda koma misalnya. Kemudian kita tutup titik 2. Dengan demikian ini kita dapat memberi masukan target lebih dari 1. Jadi nanti di sini saat akan muncul perintah pertama, kita bisa memasukkan lebih dari 1 alamat IP address. Jadi karena di sini kita sudah taruh scan target port, jadi di atas kita rubah jadi scan target dan port sesuai yang akan dia baca. Nah, kemudian kita perlu menambahkan kalimat untuk dia memeriksa lebih dari 1 target. Print. Kemudian kita suruh dia print. Scan beberapa target. Oke, jadi di sini kita rubah sedikit, programnya bisa men-scan beberapa target dan banyak port. Ya. Mana kita perlu tambahkan di sini for
IP ADDR address pada target di split. Di split dia menjadi koma ya. Kita input koma. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil mendefinisikan scan rubah sedikit IP address. Targetnya kita definisikan langsung bahwa IP address itu di strip ya. Dipisahkan menjadi 2 dengan tanda koma di atas. If, kemudian kita bisa tambahkan algoritmanya else. Jadi kalau else berarti dia hanya langsung scan gitu kan. Dia akan langsung scan else scan target port. Oke, jadi target ini akan dibaca oleh else scan target port. Jika tidak ada koma berarti maksudnya satu aja yang di scan. Kalau ada koma ya pakai ini if ini. Nah, jadi kita sudah selesai mengisi program untuk soket ya. Kita masukkan IP address yang akan di scan. Kalau ada lebih dari 1, kita pisahkan dengan angka koma, baru kita tulis berapa port yang akan kita periksa. Seperti itu. Nah, setelah kita membaca inputan IP address dan port, kemudian fungsi ini akan bekerja, dia scan target dan port, dia akan periksa dari masukan yang pertama sampai yang kita masukkan. Ya. Baru sesudah itu, setiap port yang kita masukkan jumlahnya itu akan diperiksa apakah port itu terbuka atau tertutup ini. Ya, kurang lebih seperti itu algoritma dan cara penulisan program. Kemudian ini kita bisa save. Port scanner 01 misalnya. Nah, kita sudah bisa menjalankan ini. Tadi file kita beri nama port scanner 01. Kita di sini filenya belum tersimpan. Nah, setelah kita jalankan nanti Anda bisa lihat di layar ya. Sebentar. Saya panggil filenya, ya langsung keluar, langsung meminta target yang akan kita isi, ya, diperiksa portnya. Misalnya kita cari Unsrat aja. Kita search Unsrat ACID, portnya berapa begitu ya. Alamat IP unsrat.ac.id. Kita bisa menggunakan alat IP scanner IP scanner di web ya. Yang online. Dari situ kita cari untuk IP address dari Unsrat itu berapa.
Ini Anda bisa memilih IP address apa aja. Ya. Ada pilihan Angry IP ya, biasanya yang sering saya gunakan Angry IP Scanner. Nah, misalnya di sini saya scan IP address saya 36.85.219.13, enter. Masukkan jumlah port, misalnya 30 port. Nah, kalau Anda lihat di sini, dari demo saya yang tunjukkan, programnya sudah bekerja ya. Dan program itu sekarang sudah mulai membaca port yang kita isi di situ, IP address yang kita isi. Jadi selain dari sini, kita juga bisa memanggil dari Spider ya. Kalau Anda bisa lihat di sini demonya, ini saya panggil dari Spider. Anda lihat di sini saya memberi masukan ada target ya yang akan di scan ini. Kemudian saya masukkan 100 dan Anda lihat ini dia masih sebentar bekerja ini. Ya. Dia sudah periksa 69 port dan sepertinya semuanya masih port yang tertutup. Karena yang muncul-muncul di sini minus. Kalau dia terbuka kan kita sudah tulis tadi dia akan plus. Nah, biarkan program kita bekerja ya. Ini tergantung dari kecepatan internet Anda memang. Bisa cepat, bisa lambat. Seperti itu. Oke, itu demo tentang port scanner. Jadi kalau masalah saya tadi ya, saat saya membuat program ini, itu biasanya sering terjadi error di pertama jika kita belum punya library gitu ya. Itu saya jalankan tadi ya. Kita belum pernah library yang pertama belum ada library term color. Jadi dia muncul pesan error belum ada library term color. Itu kita hanya perlu install pip terlebih dahulu. Pip install term color. Pip itu perintah untuk menginstal library di Python. Ya, jadi apt install python.pip ya. Kemudian setelah itu kita install library term color. Ya, ini Anda bisa lihat saya running masih error. Ternyata kita juga harus menginstal socket. Ya, collecting socket ya. Kemudian kita mulai running, di sini ada masalah error di mana harus kita definisikan file string. Seperti itu. Jadi tidak langsung jadi. Kemudian setelah itu jadi, nah Anda bisa lihat di sini program terakhir yang kita tulis itu dia sudah mulai men-scan dan mulai menampilkan hasilnya. Port tertutup 1. Ini dia akan lakukan terus iterasinya sampai ke port yang ke-30. Oke, jadi saya kira itu aja yang perlu saya jelaskan.